Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifah Aryani dengan NIM 29020500018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan dan metode dalam studi Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. WICA tahun 2011. Pendekatan dalam studi Islam merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam kelangsungan belajar mengajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan lebih bisa menunjukkan keberhasilan pendidikan anak didik yang berdasarkan skill yang dimilikinya. Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik meliputi yang pertama, pendekatan psikologis, yaitu tekanan yang diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan juga motivatif. Yang kedua, pendekatan sosial kultural, merupakan tekanan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ketiga, pendekatan religik, yaitu suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif, atau mendalam dan meluas. Keempat, yaitu pendekatan historis, ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. 5. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan juga zamannya. Yang terakhir, 6, yaitu pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan atau pandangan falsafah. Pendekatan demikian cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dengan memakai akal atau rasio. Selanjutnya ialah pengertian metode dalam studi Islam. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata at-thoriqah, manhaj, dan al-wasilah. Thoriqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti perantara atau mediator. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya, metode pendidikan Islam sangatlah efektif dalam membina kepribadian anak didik dan memotivasi mereka, sehingga aplikasi metode ini memungkinkan puluhan ribu kaum mukminin dapat membuka hati manusia untuk menerima petunjuk ilahi dan konsep-konsep pendepan Islam. Selain itu, metode pendidikan Islam akan mampu menempatkan manusia di atas luasnya permukaan bumi, dan dalam masa yang tidak demikian kepada penghuni bumi lainnya. Metode pengajaran dalam pendidikan Islam meliputi ada 5. Yang pertama, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode keteladanan, dan metode muzakaroh. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan ialah pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan sebuah agama dengan cara berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan, dan berbuat menciptakan kepribadian. Metode dan pendekatan yang dijalankan dalam pendidikan Islam merupakan suatu cara alat untuk lebih meningkatkan taraf kemampuan dan keintelektualan bagi peserta didik. Dalam hal ini semua, metode dan pendekatan dalam pendidikan Islam yaitu usaha, jalan untuk meningkatkan serius dalam diri muslim itu sendiri, dan kemajuan akhlak yang ada bagi peserta didik. Sekian pemaparan materi tentang pendekatan dan metode dalam studi Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.